Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, kira-kira menurut saudara, apa yang paling saudara inginkan ketika saudara berada di dalam suasana yang tidak ideal? Mungkin tidak nyaman atau mungkin berada di dalam ancaman saudara. Saya kira saudara setuju dengan saya bahwa di saat-saat semacam itu, saudara, kita butuh seseorang yang bisa mendampingi kita ataupun kehadiran seseorang yang mendampingi kita, yang dapat memberikan kehangatan bagi kita, yang dapat memberikan cerita bagi kita, dan juga yang memberikan kepada kita rasa aman dan nyaman. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang keindahan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara-saudara, Mazmur 48 ayat 1 sampai 15 ini adalah mazmur nyanyian dari Bani Korah yang mengagungkan kebesaran dan juga kehadiran Allah di tengah-tengah kota sebagai benteng yang kokoh. Dan saudara-saudara, kehadirannya yang menjadi andalan untuk menyelamatkan umat Tuhan dan kesetiaannya yang kekal selama-lamanya itu layak dipuji dan diagungkan. Nah, di dalam mazmur yang kita baca tadi, saudara, paling tidak pemazmur menyampaikan ada 3 hal, saudara, yang disaksikan ataupun yang dinyatakan sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yang pertama adalah, yaitu kehadiran Allah di kota Sion sebagai Raja yang besar. Nah, saudara, di sini pemazmur memuji Allah sebagai Raja yang besar yang hadir di kota Allah kita, ataupun yang disebut dengan Gunung Sion. Nah, saudara, di sini menjelaskan tentang Yerusalem sebagai kota Sion. Jadi, saudara, Sion di sini menjadi istimewa bukan karena kotanya, bukan karena tempatnya, tetapi melainkan karena hadirat Allah yang menjadi kota tersebut menjadi damai, menjadi tempat yang membanggakan bagi seluruh bumi. Artinya ketika Allah hadir di sana, saudara, maka di mana Allah hadir di situ ada kedamaian ataupun di sana ada rasa aman. Kemudian yang kedua adalah yaitu berbicara tentang kehadiran Allah yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi umatnya. Itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Nah, saudara, di sini Allah disebutkan sebagai yang dapat memberikan kemenangan ataupun kehadiran Allah yang dapat memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya, saudara. Sehingga kalau kita membaca teks ini digambarkan bagaimana raja-raja musuh yang datang itu, yang menyerang mereka itu sudah menjadi menggentar, mereka panik dan melarikan diri saat melihat kedahsyatan
kota Allah itu karena Allah hadir di sana. Kemudian saudara, kehadiran Allah di sini sebagai benteng bagi umat Tuhan yang memberikan keselamatan bagi umat Tuhan atas segala serangan musuh, bukan hanya sekedar karena kebesaran dan ketangguhan fisik daripada tembok kota, tetapi melainkan karena perlindungan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah umatnya untuk menjadi benteng yang kokoh, menjadi perlindungan saudara. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa kehadiran Allah itu memberikan kepada umat Tuhan rasa aman. Yang kedua adalah kehadiran Allah itu memberikan kepada mereka pertolongan dan perlindungan yang kokoh. Kemudian yang ketiga adalah ayat 10-15. Di sini menjelaskan tentang kehadiran Allah sebagai bukti kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang kekal, saudara. Nah, saudara, di sini umat Tuhan diajak untuk merenungkan tentang kasih setia Tuhan yang telah Dia nyatakan, saudara, dari pertama kali Ia memanggil mereka sebagai umatnya, lalu di sepanjang perjalanan mereka, saudara, lalu dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu ada di dalam bait-Nya yang kudus, menyatakan kehadiran Allah yang tidak hanya sementara tetapi yang terus-menerus menyertai umatnya, saudara. Kemudian, saudara, di sini pemazmur ingin mengajak bagaimana pengalaman mereka menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia katakan, dia minta supaya mereka menyebarkan tentang kebaikan Tuhan, kemasyhuran Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Lalu ayat yang ke-15, saudara, itu ditutup baik sekali dengan sebuah kepastian bahwa Allah akan terus-menerus memimpin umatnya, menyertai umatnya. Bukan hanya satu ketika, bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Bahkan, saudara, sampai pada masa kematian itu, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari Allah hadir di dalam kehidupan kita, Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita, Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan Allah hadir di tengah-tengah usaha kita. Saudara, ketika kita menyadari Allah hadir di tengah kita, saudara, di sanalah kita merasakan rasa aman. Kenapa, saudara? Karena Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, yang menolong kita, menyertai kita dan memimpin kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan bahkan, saudara, Dia akan menyatakan kesetiaan kehadirannya, bukan hanya sesekali, tetapi kehadirannya menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin selama ini kita tidak sadar atau tidak pernah membiarkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Maukah kita mulai hari ini, saudara, bertekad dan percaya dan izinkan Tuhan terlibat dalam hidup saudara? Izinkan Tuhan hadir dalam setiap hidup saudara, dan ajarkan Tuhan, saudara, untuk memimpin dan menyertai saudara di sepanjang hidup saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami. Jika kami mengabaikan kehadiran-Mu selama ini, ya Tuhan, ampunilah kami. Dan tolong kami hari ini, ya Tuhan, agar kami membiarkan Engkau selalu hadir di dalam setiap sisi kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadikan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, ya Tuhan, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.